melihat dengan situasi Papua hari ini itu bagaimana negara memperlakukan orang Papua ini dengan banyak cara. Untuk membaca cara-cara mereka ini itu tidak bisa dengan mata ini, tidak bisa. Kita bisa hanya melihat saja. Iya, mungkin ekspresi mereka bisa melihat, tapi kita tidak bisa mengetahui isi daripada ekspresi itu. Nah, untuk membaca hal-hal semacam itu hanya melalui kemampuan berliterasi. Di sekolah formal itu, aktivitas di sekolah formal itu tidak beda jauh. Bahkan aktivitas kita di komunitas ini itu dia punya tingkatan atau metode untuk kita belajar mengajarnya itu lebih ada bobotnya begitu, ada potensi atau ada nilai yang agak sedikit tinggi daripada kita belajar di sekolah. Makanya teman-teman yang sekolah tapi tidak menggabung di komunitas, tidak pegang buku, itu saya sering bilang di sini bahwa tidak usah sekolah, lebih bagus. Nah, di sini tuh waktunya gratis, buku gratis, iya, kita belajar juga sesuka hati. Kita mau belajar di tempat mana, iya. Kemudian belajarnya dengan metode apa, itu terserah kita gitu. Sedangkan kalau di sekolah, ini guru yang arahkan semua, baik dari waktu, ruangan, terus belajarnya itu, walaupun metodenya itu tidak sesuai dengan pemahaman kita, tapi Pak Guru ini, gurunya itu paksakan kita untuk harus masuk di dalam metode yang mereka siapkan. Hari ini bagaimana pentingnya literasi ini, yang paling penting itu bagaimana yang pertama sekarang, bagaimana kita mencintai buku. Dari sejak SD, sejak SMP, sejak SMA, kalau yang masih SMA, bagaimana mulai sekarang kita mencintai buku. Yang masih SMP, bagaimana kita mencintai buku. Entah kita paham atau tidak, kita baca buku. Ini yang paling penting. Karena sekarang itu kan kalau sudah ada HP kan orang baru mau baca buku sebelum ngantuk toh. Benar tidak? Benar. Tapi kalau kita main HP 2 jam, tidak mengantuk dibanding kalau kita baca HP 2 jam, baca buku 2 jam. Ini nampak, ya melalui mata itu kita bisa melihat. Ini fungsinya mata. Sedangkan fungsi buku ini bagaimana dia membuat otak kita ini, dia memperluas wawasan, kemudian otak kita ini menjadi kritis, kemudian sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Di situ fungsi otak itu dia bekerja di situ untuk memproteksi atau untuk mengecek segala macam kejahatan, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita sama-sama, ya bukan berarti saya dengan Alex ini kita lebih pintar, jadi kita sampaikan, tidak, kita sama-sama belajar begitu. Iya. Teman-teman, literasi itu bukan hal baru. Itu semenjak bangsa Yunani mulai memprakarsa ilmu pengetahuan itu orang sudah menggunakan surat menyurat pertama. Itu jadikan sebagai literasi. Hari ini kita berkumpul dengan gembira meresmikan rumah komunitas yang kita cintai, sebuah tempat yang dibangun dengan kasih sayang untuk memperkuat ikatan dan persahabatan kita. Dindingnya kuat, atapnya kokoh, sebuah simbol kebersamaan yang tak pernah goyah. Di sini kita berbagai cerita dan pengalaman, membangun kekuatan dan kesadaran bersama. Rumah komunitas ini sebuah wadah yang indah untuk membentuk rasa solidaritas dan kepedulian. Mari kita jaga dan rawat dengan baik agar menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Selamat datang rumah komunitas yang tercinta. Semoga kehadiranmu membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua. Di rumah komunitas ini kita akan membangun kekuatan dan kebersamaan, sebuah tempat untuk berbagai pengalaman, untuk membangun jaringan memperkuatkan komunitas. Dengan hati yang penuh harapan, kita akan membangun rumah komunitas menjadi tempat yang indah, sebuah tempat untuk membangun masa depan, untuk
kita. Mari kita membangun rumah komunitas ini dengan kerjasama dan kepercayaan kepedulian. Semoga rumah komunitas ini menjadi tempat yang luar biasa, sebuah tempat yang akan menjadi bagian dari hidup kita. Taman Bangkalan Satio, lokasi Bangkalan Satio, tinggi minora pagau, bioma minora pagau, nagalo babe bio, nago bago babe. Yeah.